Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini adalah mata kuliah perkembangan peserta didik. Lebih tepatnya psikologi perkembangan peserta didik, yaitu di mana mahasiswa diajarkan untuk mengenal lebih dalam tentang potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Materi yang akan diajarkan dalam 16 kali pertemuan adalah konsep dasar psikologi perkembangan peserta didik, teori psikologi, kemudian kebutuhan peserta didik dari teori Abraham Maslow dan McLellan, kemudian perkembangan fisik peserta didik, perkembangan kognitif biasa dan kinestetik, kemudian perkembangan sosial emosional, perkembangan moral, perkembangan bahasa, dan perkembangan tingkah laku. Jadi, mari kita simak pembelajaran hari ini. Jadi, kognitif adalah penilaian dari hasil belajar kalian, pemahaman kalian terhadap materi. Sedangkan kalau afektif adalah sikap kalian, dan psikomotor adalah keterampilan. Apakah kalian nanti terampil mengenali anak SD itu seperti apa, memahami teori itu seperti apa? Nah, itulah yang akan saya nilai. Jadi di dalam 16 kali pertemuan nanti ada 9 pokok materi. Apa saja terlihat di sana? Konsep dasar psikologi perkembangan peserta didik, teori psikologi tentang matematika. Oke, kemudian yang ketiga adalah teori kebutuhan dari Abraham Maslow dan McLellan. Selanjutnya adalah perkembangan fisik peserta didik, kognitif, sosio emosional, kemudian perkembangan moral, perkembangan bahasa, dan yang terakhir adalah perkembangan perilaku, tingkah laku prososial dari peserta didik. Sebenarnya buku utama saya adalah bukunya Sandrock. Itu karena terlalu tebal ya. Buku utama itu buku karyangan Sandrock. Tapi karena itu terlalu mahal, ya kan? Jadi saya berharap kalian bisa menggunakan buku-buku yang ringan seperti buku karya Desmita ini. Selain itu ditambah juga artikel-artikel. Ada yang tahu pernah membuka artikel karya ini ya? Kita buka contohnya ya di sekolah ini. Jadi bukan di Cendekia atau di Google secara umum ya, tapi harus di Google Cendekia. Oke, ini adalah artikel-artikel yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini artikel saya. Tunggu sebentar. Ini adalah artikel karya saya. Nah, di situ saya masukkan metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya ada menggunakan to stay, to stray. Nanti di mana settingnya ada 2 yang berperan untuk menjelaskan ke tamu. Yang 2 selanjutnya adalah bertamu. Nanti kalian berempat, satu kelompok itu ada 4 mahasiswa. 4. Kemudian kalian berdiskusi mencari teori yang saya tugaskan. Setelah itu mencatat dan kalian semua memahami, ya kan? Nah, setelah kalian memahami, 2 orang itu menjelaskan ke kelompok yang lain, duduk manis di rumah. Nanti 2 orang yang lain akan datang silih berganti. Oh, materi tentang saya itu seperti ini, kalian menjelaskan. Itu teori metode to stay, to stray. Ada juga nanti teori ceramah juga, ada teori bertukar pasangan. Gitu. Jadi harapannya nanti selain kalian belajar tentang
peserta didik, kalian juga sudah tahu cara mengkoordinasikan anak SD biar pembelajaran kalian bisa menarik. Oke, nanti akan saya share RPS-nya. Di situ, oke. Misalnya, ya, saya minta untuk mencari referensi tentang perkembangan sosio-emosional milik Erik Erikson. Ya, kalian harus tanpa saya beritahu linknya, gitu kan? Kalian sudah mencatat atau membaca secara individu, mencatat secara personal, dibaca, kemudian diparafrasekan. Parafrase itu berarti kalimatnya kalian buat sendiri. Oke? Nah, itulah perbedaan dari. Nah, poin utamanya ada di MK ini. Sudah ya? Kontrak kuliah sudah jelas? Jelas. Oke, ini gambar apa sih kalau kalian lihat di sini? Proses belajar mengajar. Siapa yang di depan? Guru. Oke, guru di depan. Apa sih proses yang harus dilakukan oleh seorang guru? Hanya menjelaskan dan mengajar. Mengajar itu yang seperti bagaimana? Didik, memberikan materi dan. Nah, yang disitulah yang perlu kalian gali lebih dalam. Di sini ada simbol ya, Tutwori Handayani. Itu logo yang selalu kalian pakai di saku sebelah kanan pada saat kalian SD, SMP, SMA. Ada yang tahu makna dari simbol itu? Yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yes, memang bahasa Jawa. Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ini perpaduan bahasa yang memang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Maksudnya ing ngarsa sungtulodo, seorang pendidik berada di depan. Itu sebagai contoh. Ing madya mangunkarsa berarti yang di tengah membangun. Tutwori handayani di belakang mendorong. Ada coba yang ingin mengulang? Coba tolong sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nino Paulina Gusti. Jadi artinya tuh yang pertama seorang pendidik berada di depan, lalu yang di tengah itu apa ya? Yang tengah, terus yang terakhir yang ketiga itu mendorong. Jadi guru bukan hanya sekedar memberi materi, tapi juga memotivasi, kemudian memberi contoh dan juga mendorong. Mendorong apa? Siswa untuk berkembang. Nanti kalian akan menemui bagaimana siswa yang terkendala prososialnya, kemudian bagaimana siswa yang fisiknya kurang atau fisiknya lemah. Nanti yang dipelajari di sini. Nah, kan, mengapa kita perlu mempelajari psikologi perkembangan peserta didik? Karena tadi peserta didik itu bisa saja stres dan butuh motivasi untuk belajar. Motivasi seperti apa yang kira-kira kalian harus tahu ketika menghadapi anak didik kalian nanti yang stres dalam belajar? Ada yang bisa atau berani mengungkapkan jawabannya? Siapa? Perkenalkan nama. Kenalkan, nama saya Almiza Fadliansyah. Jadi peserta didik, agar peserta didik itu tidak stres, jadi kita sebagai calon guru itu memberi pelajarannya itu kayak lebih santai, lebih kayak ada dikasih kayak motivasi atau kayak permainan agar anak-anak itu bisa belajar itu menyenangkan, bukan
bukan kayak itu. Tertekan. Iya, tertekan. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Belajar. Kesulitan belajar ini ada berbagai macam penyebab. Yang satu, bisa jadi karena materi kita yang tidak menarik. Yang kedua, karena tidak ada yang bisa membantu memahami anak tersebut. Yang ketiga, anak tersebut memiliki kelainan. Nanti akan kalian temui di MK anak berkebutuhan khusus. Bergangan. Oke. Sekarang kita cari. Bukan kita ya, kalau kita kan berarti bahasa Bugis ya. Kalian cari 5 kelompok. Kita cari yang tidak dapat mana? Sini. Kemudian satu dulu di sini. Nah, berhitungnya bagaimana ini? Itu sudah berenam tuh. Ayo sama sini, geser keluar. Geser keluar, di sini 6 gitu. Yang tereliminasi mundur dulu. Sekarang 7. Oke, berarti yang 6 masuk keluar karena tereliminasi. Yang tereliminasi pimpin temannya. Yang tereliminasi pimpin temannya. Joget 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2. Semua joget. Thank you.
pagi-pagi di sukan dengan doya